Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan saya Farhana dengan NIM 21081066022. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai materi kedewasaan dan pubertas. Apa sih kedewasaan itu? Kedewasaan itu suatu fase masa perkembangan dan pertumbuhan. Oke, jadi fase masa pertumbuhan dan perkembangan ini meliputi aspek fisik dan psikis yang selaras dan seimbang pada manusia normal. Nah, fase-fase itu pada umumnya diklasikan sebagai berikut ini. 0 sampai 2 minggu itu dinamakan infansi atau orok. Umur 2 minggu sampai 2 tahun itu disebut babyhood atau bayi. Umur 2 tahun sampai 6 tahun itu dinamakan early childhood atau masa kanak-kanak awal. Nah, pada umur 6 tahun sampai 12 tahun itu dinamakan late childhood atau masa kanak-kanak akhir. Nah, pada umur 12 sampai 14 tahun ini dinamakan puberty atau pubertas. Nah, di sini nanti kita akan membahas tentang pubertas. Nah, umur 14 sampai 17 ini dinamakan adolescence atau masa remaja awal. Umur 17 sampai 21 tahun ini dinamakan late adolescence atau masa remaja akhir. Umur 21 sampai 40 tahun ini dinamakan early adult atau masa dewasa awal. Umur 40 sampai 60 tahun itu dinamakan middle age atau masa setengah baya. Umur 60 tahun ke atas itu dinamakan sense atau masa usia lanjut. Oke, baiklah kita lanjut ke slide selanjutnya. Ini kita akan membahas tentang pubertas. Apa sih pubertas itu? Nah, di sini istilah pubertas atau puberti ini berasal dari bahasa Latin pubertas yang artinya usia kedewasaan. Nah, pubertas ini merupakan suatu masa di mana individu telah mencapai kedewasaan secara biologis, yaitu ditandai dengan berfungsinya organ reproduksi. Pubertas merupakan tanda secara biologis bahwa seorang individu telah memasuki usia remaja. Oke, dengan kata lain, pubertas adalah momen transisi ketika seseorang berubah dari kondisi aseksual menjadi seksual. Maksudnya, perubahan dari kondisi aseksual menjadi seksual itu mengacu pada proses biologis yang terjadi selama pubertas, di mana tubuh seseorang mulai matang secara produksi. Sebelum pubertas, organ reproduksi belum berfungsi sepenuhnya dan aktivitas hormonal yang mendukung reproduksi masih sangat rendah. Namun, ketika pubertas dimulai, hormon seperti luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone atau FSH mulai merangsang perkembangan organ reproduksi seperti testis pada laki-laki yang mulai memproduksi sperma dan ovarium pada perempuan yang mulai memproduksi sel telur. Selanjutnya, apa yang kalian lihat pada slide berikut ini? Fenomena apa ini? Ada laki-laki dan ada perempuan. Oke, di sini laki-laki ini menunjukkan dia sedang berolahraga dan menunjukkan ototnya itu semakin besar. Ini ada gambar perempuan, dia menunjukkan bahwa wajahnya itu terdapat jerawat. Nah, ini semua merupakan fenomena ciri-ciri tanda awal pubertas. Nah, ciri-ciri masa pubertas itu
merupakan periode tumpang tindih. Masa ini seringkali berlangsung bersamaan dengan fase akhir kanak-kanak dan awal remaja. Masa pubertas merupakan periode yang sangat singkat. Maksudnya di sini, meskipun memiliki dampak besar, pubertas terjadi dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dengan fase kehidupan lainnya. Lagi yang ketiga, masa pubertas merupakan masa terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Maksudnya, masa ini ditandai oleh percepatan pertumbuhan fisik dan perkembangan psikis yang luar biasa. Yang keempat, masa pubertas merupakan masa negatif. Maksudnya, pada masa ini perubahan hormon seringkali memicu ketidakstabilan emosi pada remaja. Kadang marah, kadang senang. Nah, seperti itu. Terakhir, masa pubertas merupakan masa krisis identitas. Maksudnya di sini pada masa krisis identitas ini, pubertas menjadi periode di mana individu mulai mencari dan memahami jati dirinya. Remaja mulai mencari jati dirinya yang sebenarnya. Selanjutnya, perubahan fisik pada masa pubertas. Ini meliputi perubahan dalam ukuran tubuh, perubahan proporsi tubuh, dan perkembangan ciri-ciri seks primer. Dimana perubahan dalam ukuran tubuh itu meliputi pertambahan tinggi badan, dimana seseorang itu akan tumbuh tinggi badannya yang dulunya pendek ketika umur menginjak 12 tahun atau 16 tahun, otomatis pertumbuhan tinggi badannya akan meningkat. Kedua itu pertumbuhan berat badan. Selanjutnya perubahan proporsi tubuh itu, dimana proporsi berubah mendekati proporsi tubuh orang dewasa. Terus perkembangan ciri-ciri seks primer pada masa pubertas ini, dimana ciri-ciri seks primer itu adalah organ tubuh yang berhubungan dengan sistem reproduksi. Matangnya organ reproduksi ditandai dengan menarche pada wanita dan wet dream pada pria. Menarche maksudnya itu menstruasi, wet dream itu mimpi basah pada pria. Terus ada juga perkembangan ciri-ciri seks sekunder itu, mana ciri-ciri seks sekunder itu meliputi fisik yang membedakan jenis kelamin. Nah, ciri-ciri seks sekunder pada pria itu seperti kumis, jenggot, tubuh berotot, dan sebagainya. Pada perempuan itu payudara membesar, pinggul membesar, tumbuh rambut di beberapa bagian, dan seterusnya. Oke. Selanjutnya, tanda-tanda pubertas pada perempuan, dimana yang pertama itu berkembangnya payudara, kedua pertumbuhan rambut di sekitar kelamin dan ketiak, serta sering timbul jerawat pada wajah. Ini tanda-tanda pubertas pada perempuan ya. Yang paling menonjol yaitu mulainya menstruasi. Selanjutnya, tanda-tanda awal pubertas pada laki-laki, dimana yang pertama itu testis dan penis membesar. Yang kedua, pertumbuhan rambut di sekitar kelamin dan ketiak. Yang ketiga, otot menjadi lebih besar, suara menjadi lebih berat, mulai timbul jerawat dan rambut di muka, yaitu kumis dan jenggot ya. Berikutnya, sexual maturing rating. Ini merupakan skala Tanner yang diperkenalkan oleh Tanner pada tahun 1962. Nah, skala ini digunakan untuk mengamati perubahan fisik selama pubertas.
Hal ini mencakup pertumbuhan rambut genital serta perkembangan alat kelamin dan payudara. Pada masa pubertas itu tentunya akan mengalami pertumbuhan fisik dan perkembangan fisik, di mana hasil aktivasi dari aksis hipotalamus dengan atau menuju hipofisis lalu ke gonad. Nah, pubertas ini ditandai dengan inhibisi hormon GnRH di hipotalamus hilang, kemudian akan memproduksi dan melepaskan pulastil atau gonadotropin, hormon luteinizing dan follicle stimulating, yaitu hormon FSH. Nah, pada awal dan tengah masa remaja itu merupakan kenaikan frekuensi dan amplitudo sehingga menyebabkan stimulasi gonad dan menyebabkan produksi estrogen dan testosteron. Estrogen pada perempuan dan testosteron pada laki-laki. Nah, follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH ini berasal dari hipotalamus, merangsang ovarium pada perempuan atau testis pada laki-laki. Nah, akibat rangsangan tersebut, maka ovarium pada perempuan akan mensekresi estrogen dan testis pada laki-laki yang kemudian akan mensekresikan testosteron. Terakhir, paling penting itu pendidikan seks. Nah, pendidikan seks atau sex education ini ialah suatu informasi yang jelas dan benar mengenai persoalan seksualitas manusia. Nah, informasi ini meliputi perbedaan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, mulai dari proses terjadinya pembuahan, kehamilan, sampai kelahiran. Nah, tingkah laku seksual yang baik dan yang buruk. Sikap kehati-hatian dalam hubungan seksual itu harus diperhatikan anak-anak ya. Dan aspek-aspek kesehatan, hukum, kejiwaan, dan kemasyarakatan. Kita harus mempelajari tentang sex education. Kita nggak boleh malu terhadap edukasi seks, karena ini sangat penting untuk menjaga diri dari seks yang tidak baik. Nih, kita bisa mengkaitkan pada firman Allah dalam surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab yang artinya sungguh laki-laki dan perempuan muslim, laki-laki dan perempuan mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut nama Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Quran Surat Al-Ahzab ayat 35. Nah, sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Ahzab bahwa menjaga diri itu penting. Jadi kita harus belajar mengenai pendidikan seks atau edukasi seks. Oke. Anak-anak, mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.